Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pertandingan adalah sesuatu yang sangat menyenangkan buat setiap penonton. Tetapi pertandingan adalah sesuatu yang sangat melelahkan untuk si pemain. Apalagi jika si pemain itu kalah. Karena jika si pemain itu menang meskipun melelahkan, tetapi ada kebanggaan dan kesenangan tersendiri. Tetapi pertandingan itu untuk menontonnya memang asik, memang menyenangkan, memang menegangkan dan seru, saudara-saudara. Tetapi sangat berbeda kalau kita melihat dari sudut pandang seorang pemain. Pertandingan itu selalu menegangkan, pertandingan itu selalu mencekam, pertandingan itu selalu melelahkan, bahkan cenderung tidak menyenangkan. Tetapi dia harus berada di sana karena itu satu-satunya cara untuk dia naik, untuk dia merebut kemenangan yang sejati sebenarnya. Nah, itu pertandingan dunia ini. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa di dalam iman kita kepada Kristus, kita juga belajar bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan iman, di mana setiap kita bukan hanya menjadi penonton. Makanya Alkitab bilang, kamu jangan hanya menjadi pendengar firman, kamu harus jadi pelaku firman. Nah, menjadi pelaku firman berarti kita masuk dalam pertandingan. Dalam Ibrani dikatakan sebab banyak saksi yang mengelilingi kita seperti awan banyaknya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kita bukan penonton di dalam pertandingan iman. Kita bukan penonton dalam iman Kristen kita, tetapi kita adalah pemain-pemain yang harus turun dalam pertandingan dan untuk merebut kemenangan. Nah, persoalannya banyak orang beragama tetapi tidak mau bertanding dalam pertandingan iman. Dia hanya percaya bahwa ya saya beragama, tetapi untuk bertanding dalam pertandingan iman rasanya saya belum mampu, saya belum sanggup. Tetapi yang saya percaya adalah setiap kita sebagai orang percaya, waktu kita mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka otomatis kita masuk dalam pertandingan iman untuk kita dikuatkan, disempurnakan, dan merebut kemenangan yang Tuhan janjikan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, dan mujizat. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang pertandingan iman. Nah, setiap kita adalah pemain-pemain dalam pertandingan iman. Nah, kalau kita mendengar kata pertandingan, maka sebagian kita teringat akan keringat yang bercucuran, sebagian kita teringat pada lelahnya tubuh akibat sebuah pertandingan. Tetapi jangan lupa, pertandingan iman kita adalah pertandingan dalam kepastian. Kenapa? Karena Yesus sudah bayar harganya dan Dia berjanji bahwa pertandingan kita tidak pernah melebihi kemampuan kita, dan Dia berjanji untuk tetap memberi kekuatan, bahkan menganugerahkan kemenangan. Karena itu Paulus dengan bangga dapat berkata, di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Apa artinya kita lebih daripada orang-orang yang menang? Nah, jawaban saya sederhana. Kalau kita mengkaji kalimat ini, apa artinya kita lebih daripada orang-orang yang menang? Maka kita tahu setiap pemenang, juara apapun dia, juara dunia sehebat apapun, pasti pernah mengalami kekalahan. Tetapi di dalam Kristus, Alkitab berkata, Dia menuntun kita selalu ada di jalan kemenangannya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembahasan program kita ini terambil dari 1 Timotius pasal 6, 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-12. Mulai dari sana kita akan pelajari 1 Timotius pasal 6,
ayatnya yang ke-12, mulai dari sana kita pelajari. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Nah, Paulus tegaskan kepada Timotius bahwa engkau bukan hanya sekedar melayani, engkau bukan hanya sekedar bertobat, engkau bukan hanya sekedar lahir baru, tapi engkau perlu bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Dan ada perintah di sana dikatakan, rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi Paulus ingatkan kepada Timotius yang muda ini, seorang hamba Tuhan, seorang yang mencintai Kristus, seorang yang melayani Kristus. Dia katakan bahwa hidup ini adalah pertandingan. Pelayanan itu sendiri adalah pertandingan. Berarti engkau tidak bisa santai, berarti engkau tidak bisa main-main, tapi engkau harus menunjukkan kesungguhan, keseriusan, dan dengan segenap hati masuk dalam pertandingan iman yang benar. Dan bukan sekedar masuk dalam pertandingan iman, tapi ada satu kepastian di sini untuk rebut hidup yang kekal. Nah, dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa belajar beberapa hal yang menarik tentang pertandingan iman. Yang pertama, pertandingan iman kita untuk merebut kepastian bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tetapi jangan salah, iblis selalu mau menipu dalam pikiran kita. Sampai akhirnya kita pikir, aduh, jangan-jangan saya harus berbuat baik supaya diselamatkan. Jangan-jangan saya nggak punya kepastian keselamatan meskipun saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ingat pencobaan yang sama juga iblis tujukan kepada Kristus. Waktu iblis berkata, jika engkau anak Allah, robahlah batu ini menjadi roti. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus dengan tegas berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Dengan lain kata, setan mau ditekan oleh Yesus di sini, setan mau dibongkar kebohongannya oleh Yesus di sini melalui firman Allah. Berarti kita harus punya kepastian bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Kita tidak perlu goyah dalam pertandingan iman kita, karena setiap pertandingan iman bagaimanapun, kita tahu Yesus tidak pernah akan mengecewakan kita. Yesus tidak pernah akan membiarkan kita. Yesus tidak pernah akan meninggalkan kita, dan apapun yang terjadi, dia tetap satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Itu sebabnya Paulus pernah berkata begini, dalam pertandingan imanku, darahku telah mulai tercurah, tetapi aku kenal kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa memeliharakan segala yang sudah dia percayakan kepadaku. Berarti dari sini kembali saya mau ingatkan, pertandingan iman kita untuk tetap merebut kepastian bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Jangan hanya karena persoalan, jangan hanya karena cinta, jangan hanya karena kekayaan, akhirnya kita tinggalkan Kristus dan kita gagal dalam pertandingan iman kita. Justru dalam pertandingan iman kita, kita ditantang untuk tetap beriman, untuk tetap mengandalkan Yesus, untuk tetap percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Cepat atau lambat, pertolongan akan datang pada waktunya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan mengeluh, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan tinggalkan Tuhan. Betul kau menghadapi masalah yang berat, betul kau menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, tapi Yesus tetap satu-satunya juru selamat yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi ingat, pertandingan iman kita untuk merebut kepastian kita bahwa Yesus tetap satu-satunya juru selamat bagi hidup kita. Yang kedua, pertandingan iman kita untuk merebut kepastian kemenangan. Kenapa kepastian kemenangan? Karena kemenangan kita sudah dibayar oleh Yesus. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Semua harga Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Semua harga Yesus sudah bayar di atas kayu salib buat kita. Nah, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengar baik. Yesus tidak pernah didik kita menjadi anak-anak yang manja. Dia izinkan kita masuk dalam pertandingan. Dia izinkan kita menghadapi masa-masa yang sukar. Dia izinkan kita melewati api yang menyala. Tapi Alkitab berkata, melewati air engkau tidak akan dihanyutkannya, melalui api engkau tidak akan dihanguskannya. Tetapi justru Ayub berkata begini, ketika aku keluar dari dapur pengujian Tuhan, aku keluar sebagai emas yang murni di hadapan Tuhan. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertandingan iman kita untuk merebut kepastian kemenangan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas daging, dan juga kemenangan atas karakter-karakter duniawi yang begitu mengikat hidup kita.
sampai akhirnya kita dapat berkata, makin hari Kristus mengubah aku makin serupa dengan gambarnya. Haleluya. Dan yang ketiga, saya perhatikan di sini bahwa pertandingan iman kita untuk merebut janji-janji Tuhan. Memang Tuhan sudah berjanji. Dia janjikan satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Dia janjikan bahwa kita tidak akan turun tapi diangkat naik. Tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun dia sudah janji, tapi kita sebagai orang percaya harus bertanding untuk merebut janji Tuhan itu. Persoalannya ada banyak anak-anak Tuhan yang terlalu santai. Ada banyak anak-anak Tuhan yang menjadi anak-anak yang manja, yang cuma berkata, Tuhan saya kan udah berdoa, kok saya belum melihat janji Tuhan digenapi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah memberkati para pemalas. Tuhan tidak pernah memberkati orang-orang cengeng yang cuma tahu mengeluh, tahu menangis, dan tahu komplain sama Tuhan. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang punya jiwa tegar, orang-orang yang punya hati menyala-nyala, orang-orang yang punya hati melekat pada Kristus dan berkata, sekali saya iring Kristus, saya tahu janji-janjinya ya dan amin. Saya akan tetap melangkah terus dalam iman. Saya akan terus melangkah dalam kepastian. Saya tahu Yesus tidak akan pernah mengecewakan saya. Berarti saudara gue yang kasih dalam Tuhan, setiap kita setelah kita bertobat lahir baru, kita harus masuk dalam pertandingan iman. Karena itu saudara gue yang kasih dalam Tuhan, setiap saudara yang hari-hari ini sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi pergumulan, jangan saudara kecewa, jangan saudara putus asa, jangan saudara takut, jangan saudara gentar, jangan saudara marah, jangan saudara lari dari Tuhan, jangan saudara menjauh daripada Tuhan. Tapi ini saatnya bagi kita untuk berkata, Tuhan saya siap, ada pertandingan iman di depan saya. Bapak-bapak, engkau sedang menghadapi pertandingan iman. Bu, engkau sedang menghadapi pertandingan iman. Orang-orang muda, rekan-rekanku sekalian, kita sedang menghadapi pertandingan iman. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Kristus, saya mau ingatkan, kita sedang ada dalam pertandingan iman. Ingat, pertandingan iman kita untuk merebut kepastian kita bahwa tetap Yesus salah satu-satunya juru selamat buat kita. Pertandingan iman kita untuk merebut kepastian bahwa kita menang di dalam Kristus. Dan yang ketiga, pertandingan iman kita untuk merebut kepastian bahwa janji-janji Tuhan telah disediakan buat kita. Kita harus melihat janji-janji Tuhan itu digenapi untuk kita dapat berjalan dengan sorak-sorai dan kepastian di dalam Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Saudara yang ingin didoakan secara khusus, saya juga akan berdoa buat setiap saudara melalui program ini. Saudara yang ingin didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat pendengar sekalian, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang berbeban berat, mereka yang rumah tangganya sedang goncang, masa mudanya sedang dihantam badai, bahkan pelayanannya sedang goncang. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami tahu pertandingan iman harus kami lewati, tapi Kristus tidak pernah membiarkan, Kristus tidak pernah meninggalkan. Kristus beri kekuatan dan menuntun kami ke dalam jalan kemenangan. Hari ini kembali kami dapat katakan, kami lebih daripada orang-orang yang menang karena Kristus yang mengasihi dan mengerjakan mujizat buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menang segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.